karena ibunya tidak bisa masuk Islam, tidak mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, sedangkan ibunya menangis karena anak satu-satunya semata yang meninggalkan ibunya. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ketika mengikuti Rasulullah sama sekali tidak membawa kekayaan apapun, hanya pakaian satu yang dibawa. Inilah Abu Dzar Al-Ghifari setelah masuk Islam, dia benar-benar mengikuti jejak Rasul. Dari sumber Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Muhammad SAW dan umat dari Allah, berarti hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala dawuhipun, ya ibadi, hei hamba-hambaku, inni haramtu, sesungguhnya telah saya haramkan yang namanya zalim, berbuat aniaya. Zalim baik terhadap diri sendiri ataupun zalim terhadap orang lain. Menzalimi ini bukan berarti menyakiti seseorang, bahkan meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu juga bisa dikatakan zalim. Kata Rasulullah, man wada'a fi ghairi mahalihi fa huwa dzulmun. Barang siapa yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu dinamakan zalim. Seperti misalkan kopiah ditakeken nang sandal, nang cangkul, atau kalung aneh-aneh diletakkan di hidung kayak sapi, dia itu tidak pas. Atau laki-laki menggunakan perhiasan tidak sesuai aturan, perhiasan yang digunakan laki-laki, kok laki-laki menggunakan perhiasan emas, itu juga zalim, tidak sesuai pada tempatnya. Maka perbuatan zalim ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram. Berarti kalau haram, kalau seorang tersebut kok melakukan, berarti dia telah melakukan dosa. Ya ibadi, ini haram tu adzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan Allah menjadikan yang namanya zalim dikatakan sebagai muharraman adalah perbuatan yang haram. Fala tudzalimu ya ibadi, maka janganlah engkau saling menganiaya, janganlah engkau saling menjadi orang yang zalim. Hai hamba-hambaku, setiap kamu semua dhalun adalah tersesat, illa man hadaitu, kecuali apabila saya telah memberikan hidayah. Jadi setiap orang itu adalah sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau Allah Taala itu memberikan hidayah. Maka ketika kalau apabila Allah Taala itu memberikan hidayah, fastahju nih, maka carilah hidayah tersebut. Jangan sampai kita menunggu hidayah tapi kita mencari hidayah. Fastahduni, kalau kita berusaha untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ahdikum, maka Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang yang berusaha untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum jai'un, hai hamba-hambaku, setiap kamu semua itu adalah lapar, kecuali seseorang yang telah aku berikan makan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali bagi orang-orang yang telah aku beri makan, maka kita berusaha untuk mencari makan. Fastatimuni, maka ketika kita berusaha untuk mencari makan, maka Allah akan memberikan makanan. Ada usaha tadi, ada ikhtiar, karena ikhtiar adalah wajib. Ya ibadi, kullukum arin, hamba-hambaku, setiap kamu adalah arin telanjang. Illa man kasatuhu, kecuali bagi orang-orang yang telah aku berikan pakaian. Maka ketika telah aku berikan pakaian, fastaksuni, maka carilah pakaian tersebut, maka akan saya beri pakaian orang tersebut apabila kita berusaha untuk mencari pakaian. Ya ibadi, hamba-hambaku, innakum tukhti'una, sesungguhnya kamu semua itu adalah telah melakukan kesalahan bil laili wan nahari, pada waktu malam dan waktu siang kita telah melakukan kesalahan. Maka wa na'aghfiru dzunuba, saya akan memberikan ampunan, akan saya ampuni dosa-dosa semuanya. Maka ketika saya ampuni dosa-dosa semua, fastaghfiruni, maka mencarilah ampun kamu semua kepada saya, aghfir lakum, maka akan saya ampuni. Apabila kita berusaha untuk bisa memberikan, untuk bisa berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan, maka Allah akan memberikan ampunan. Karena apabila kita salah kepada Allah Ta'ala,
ketika kita langsung tobat, maka itulah sebagus-bagus hamba Allah ketika melakukan kesalahan langsung melakukan tobat dengan minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan segera mengampuni. Berbeda dengan ketika kita salah pada manusia, sebelum kita minta maaf kepada yang bersangkutan, Allah Ta'ala belum bisa meminta maaf apabila kita maaf kepada Allah Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri, hei hamba-hambaku, sesungguhnya kamu cuma itu tidak akan dapat sampai untuk memberikan kemudaratan kepada saya. Maka ketika kalian semua itu memberikan kemudaratan kepada saya, tidak ada bisa sama sekali. Walan tablughu naf'ihatan fauni, dan ketika kamu semua itu mencari manfaat, tidak akan bisa memberi manfaat kecuali kemanfaatan dari saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi, rahanakum ila akhirih. Jadi intinya adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai kita putus asa. Apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila sesuatu yang baik, maka Allah Ta'ala akan memberi kebaikan tersebut. Dan yang pertama adalah janganlah kita menjadi orang yang zalim, orang yang menganiaya, baik menganiaya pada diri kita sendiri atau menganiaya pada orang lain. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mengambil adalah perbuatan yang haram, yang dosa apabila kita lakukan. Para bapak, para ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat kita semua, manfaat di dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya persilakan pada bapak ibu apabila yang mau bertanya silakan.